Sejumlah pengunjuk rasa melakukan aksi di depan gedung DPR untuk memprotes tunjangan fantastis di DPR. Kericuhan terjadi saat aparat keamanan berupaya mendesak mundur massa. Dan ini adalah gambaran tadi situasi saat massa dipukul mundur oleh aparat keamanan. Water cannon atau meriam air terpaksa dilontarkan untuk memukul mundur, dan berdasarkan informasi dari jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan, dan massa telah mundur hingga ke arah Semanggi. Posisi hingga saat ini akses jalan dari Gatot Subroto ataupun sebaliknya menuju Selipi juga turut ditutup agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Hingga saat ini informasinya ada sejumlah aparat dan juga pendemo yang terluka akibat lemparan batu. Sebelumnya ajakan terkait dengan demonstrasi ini beredar di media sosial, dan aksi ini disebut merupakan protes terhadap sejumlah kebijakan dan juga salah satunya menyulut terkait dengan naiknya tunjangan yang diperoleh oleh wakil rakyat atau anggota parlemen. Hingga saat ini ada sekitar 1.000 aparat personel gabungan yang mengawal aksi unjuk rasa di depan DPR, dan aparat terus berupaya untuk memukul mundur aksi massa yang berada di depan DPR. Hingga saat ini akses jalan masih ditutup, terutama dari Jalan Gatot Subroto. Namun dari pantauan udara, jalur tol tetap berfungsi dan sejumlah massa hingga saat ini terus dipukul mundur hingga ke arah Semanggi. Sabar, maju. Sabar, kita makan dulu. Sebelumnya, informasi terkait demonstrasi ini beredar di media sosial, dan aksi ini disebut sebagai aksi memprotes sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat, dan juga salah satu tuntutan yang kerap disuarakan terkait dengan keprihatinan kenaikan tunjangan anggota DPR RI di saat tengah tekanan ekonomi dan juga ekonomi atau daya beli masyarakat yang melemah. Maju terus. Hingga saat ini kami masih mencoba untuk menghubungi rekan kami Jonah Hamonangan yang saat ini berada di depan gedung DPR. Berhenti masuk tol. Ya, terus maju terus. Brimob masuk tol. Bersihkan jalan tol. Gimana, Bang? Ya, maju terus. Menurut pantauan di lapangan, massa mulai memadati depan gedung DPR sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto arah Selipi pun ditutup. Para petugas kini tengah berupaya untuk memukul mundur massa. Kericuhan sempat terjadi di tengah upaya aparat untuk meminta massa untuk mundur. Ini adalah situasi terkini di mana jalur tol juga terdampak akibat aksi unjuk rasa dan massa memasuki
jalur tol. Kita lihat bahwa sejumlah mobil tampak berhenti dari kedua arah, baik menuju Selipi dan juga menuju Cawang. Yang ketiga, 1.000 personel aparat gabungan dikerahkan untuk menghalau massa. Dan ini merupakan situasi sejak pagi tadi hingga siang hari ini, di mana massa bertindak anarkis dan kemudian aparat berupaya untuk menghalau massa agar tidak bertindak anarkis dan memicu kericuhan. persiapan maju di lokasi. Berikan satu sak. Menurut polisi, sekitar 1.000 personel aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa siang hari ini. Aksi massa ini disebut telah terjadi sejak pukul 10 pagi tadi dan arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto arah Selipi pun telah ditutup. Ini tampak massa memasuki jalur tol dan berupaya untuk menyeberangi arah berlawanan. Dan kemudian itu juga tampak mobil berupaya untuk memutar balik di dalam tol agar terhindar dari halauan aksi pengunjuk rasa. Berdasarkan informasi dari zona Hamonangan, terdapat aparat yang turut terluka dan juga pengunjuk rasa yang terluka pasca aparat berupaya memukul mundur dari depan gedung DPR. Kita lihat ini tampak antrian panjang kendaraan dari arah Selipi. Dan tampaknya massa berupaya melompati pagar pembatas di jalur tol dan kemudian menyeberangi ke arah berlawanan. Sejumlah pengunjuk rasa mendapatkan tindakan represif dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Unjuk rasa ini diinformasikan telah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi dan arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto arah Selipi pun ditutup dan ini tampak jalur tol terdampak akibat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Sekitar 1.000 personel aparat gabungan telah dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa siang hari ini. Ini tampak situasi kemacetan yang terjadi di arah menuju Cawang dan kemudian untuk menuju Selipi tampak telah terbuka dan kemudian ini situasi dari udara, posisi warga ataupun massa masih berupaya untuk mendekati gerbang DPR. Nggak boleh. Ya. Dan ini adalah situasi pantauan udara di mana massa
masih mendekati barikade yang telah dipasang oleh pihak kepolisian dan pasukan anti huru-hara telah banyak bersiaga menggunakan tameng untuk menghalau massa yang bertindak anarkis. Dan kita lihat di sini adalah sisi di mana arah menuju Selipi dan juga flyover di mana massa telah dipukul mundur untuk ke arah Selipi. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, ada 1.000 lebih aparat gabungan yang telah dikerahkan oleh pihak kepolisian. Kami terus mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di lokasi zona Hamonangan, namun tampaknya masih terkendala sinyal. Ini tampak rekan awak media juga terhalau oleh asap dari gas air mata. Dan informasi dari rekan kami zona Hamonangan, ada korban luka baik dari kedua belah pihak, dari pihak kepolisian dan juga pengunjuk rasa. Jonas, selamat siang. Bisa mendengar suara? Ya, Jonas, untuk saat ini posisi para pengunjuk rasa sudah berada di titik mana dan bagaimana dengan situasi saat ini? Apakah sudah mulai kondusif? Ya Juno, saat ini kondisinya kalau kita lihat dari awal barikade berjalan, ini sudah berjalan kurang lebih sekitar mungkin hampir 400 meter dan massa sendiri sudah dipukul mundur ke arah Semanggi. Jadi kalau kita lihat tadi konsentrasi massa kan cukup tersebar, mulai dari tadi di depan DPR, tadi juga ke arah Selipi. Jadi tadi dari barikade atau dari Waterkena juga melaju secara linear, terus berjalan dan sekarang ini posisinya terus dipukul ke arah ke Selipi, ke arah Semanggi. Nah, ini kalau kita lihat saat ini juru kamera saya ini sudah menunjukkan bagaimana situasi dari pendemo ini, dari pendemo yang tidak terima tadi temannya habis kena sedikit kena penganiayaan sedikit dan juga tadi kena gas air mata. Jadi memang ini kondisinya kalau kita lihat gas air mata tidak disemprotkan lagi. Jadi ini massa sedang dipukul mundur. Kalau kita lihat tadi massa melemparkan batu, ada juga tadi pecahan-pecahan dari barikade Transjakarta dan juga tadi ada juga semacam balok ataupun bom molotov kecil ya tadi dilemparkan ke arah petugas. Jadi tadi posisi saya dan juru kamera sempat terpisah, satu yang mengcover sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini kalau kita lihat dari petugas sendiri, ini ada yang dari Brimob dan juga dari Polres Metro Jakarta Pusat. Kalau kita lihat petugas sendiri juga ada yang sedikit yang kelelahan dikarenakan memang tadi terasa sekali tadi menekan dari para petugas. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sudah tidak ada lagi lemparan bata unjuk rasa ataupun dari balasan dari petugas khususnya pihak kepolisian. Jadi bisa dikatakan sekarang ini sudah sedikit agak reda atau sedikit landai. Kalau kita lihat konsentrasi massa ya atau konsentrasi dari pengunjuk rasa ini tidak sebanyak tadi. Ini mungkin lebih sedikit, kurang lebih antara mungkin seratusan lah kurang lebih. Cukup banyak, mungkin ada sekitar 500. Tampaknya ada sedikit eskalasi lagi. Kami himbau silakan mundur, Pak. Bapak Ibu mundur. Oh, ada pengunjuk rasa ibu-ibu tadi yang sempat adu mulut ya dengan petugas. Tapi sekarang sudah. Oke, sekarang mundur. Kami pun ikut maju. Jadi proses di belakang kita ini adalah petugas polisian dan juga beberapa ada beberapa reserse yang ikut mendorong mundur khususnya para demonstran. Nah, di sisi sebaliknya, juru kamera saya Roy Imrak menunjukkan yang di arah Semanggi ini juga ada petugas yang menunggu. Jadi mungkin mengecilkan ruang gerak ya, atau mungkin kalaupun ada eskalasi, jadi bisa dipukul mundur. Jadi dijepit kurang lebih seperti itu. Jadi ini sudah hampir mendekat. Mobil sabara dan tugas terus maju ke depan. Lihat lagi adanya lemparan batu ataupun adanya perlawanan. Jadi sekarang terlihat
hanya penggiringan saja ya, khususnya dari massa hingga terus maju. Nah, kalau kita lihat akses jalan, ini jalan depan DPR yang non tol ini ditutup, jadi dialihkan ke jalan lain. Sedangkan untuk yang diakses jalur tol yang dari arah Semanggi menuju TV ini kita lihat ada beberapa brimob bermotor yang mereka memang sengaja melawan arah dalam rangka untuk menekan, atau kalaupun nanti ada yang bocor mungkin massa dari samping, mereka langsung bisa menekan atau memukul mundur. Jadi memang ini petugas yang memang cukup, tidak hanya yang ada di sisi non-tol, tapi juga ada beberapa yang bermotor yang ada di non-tol, di mana fungsinya adalah memukul mundur atau menghalau khususnya petugas massa yang ingin memukul atau melawan petugas. Nah, ini sudah hampir mendekati di akhir, di batas khususnya yang ada di JPO di arah Semanggi ini. Jadi posisinya kalau kita lihat sekarang sudah tidak ada lagi perlawanan lagi ataupun balasan. Ini memang sudah relatif lebih bersih atau lebih steril dari kondisi tadi. Nah, kalau kita lihat tadi masa-masa yang memang cukup keras atau melakukan perlawanan, tadi beberapa kita lihat sudah ada yang diambil atau mungkin satu tugas sudah diamankan. Kalau yang dekat, ya. Kenon juga yang berdiri di MOB itu adalah dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat ya, Kombes Susetio, dan juga didampingi oleh PJU yang ada dari Polda. Lihat sudah ada di sisi arah masuk ke arah GBK, ini sudah masuk di ujung. Diharapkan massa sudah bisa dipukul mundur kembali, dikarenakan sudah tidak terlihat lagi adanya beberapa perlawanan yang ada. Nah, kalau kita lihat di sisi depan saya ini, atau sisi kamera sini, ini memang sudah cukup banyak, mungkin ada hampir 100 ya, tugas polisian dari yang menggunakan tameng, dan juga ada yang menggunakan motor, yang mereka menghalau atau menekan bila mana nanti para massa ini mungkin melawan atau melakukan perlawanan. Jadi mereka ini ada yang dari Brimob, ada juga dari tugas khususnya dari Polres Jakarta Pusat. Ya, ini akan mendorong mundur para pendemo. Ini kalau kita lihat di persis kiri. Nah, ini ada yang dari Brimob, ada juga dari Sabara. Nah, ini berusaha untuk memukul mundur. Ini menggunakan kendaraan bermotor, dan kalau kita lihat nih sudah hadap-hadapan dari para berdemo dengan para petugas kepolisian. Nah, ini sudah mulai ada sedikit polisi tampaknya tidak bisa berkompromi lagi, dan massa terus didorong atau dihalau untuk maju ke arah gedung DPR. Kos. Sudah di pertigaan, khususnya di JPO arah Semanggi, dan ini kalau kita lihat dari Kapolres Jakarta Pusat terus meminta agar massa terus mundur ke arah GBK. Tapi memang kalau kita lihat beberapa massa ini dari beberapa massa ini memang menolak untuk
mundur. Jadi mereka bertahan yang ada di daerah pertigaan ini. Nah, mereka terus bertahan hingga nanti kemungkinan akan ada mungkin benturan lagi atau mungkin ada bentrok lagi, karena kan dari petugas yang menggunakan motor terus memaksa masuk khususnya ke arah menuju Senayan Park. Jona? Ya, beri ruang. Abang kemana ya? Oke, sudah ini. Oke, dari petugas terus memaksa mundur ya. Atau mendorong. Ini persis di visual atau di gambar Anda. Tugas terus mundur kendaraan motor, maju, mendorong penemu. Nah, ini dari tugas terus mendorong penemu hingga masuk ke atas. Kalau kita lihat, ini persis di samping arah JPO ke arah dalam Senayan Park atau ke arah GBK. Nah, ini masa ada yang menggunakan bambu. Oh, ada batu juga. Ya, keluar. Untuk yang jualan maju Pak, yang jualan silakan, kami beri tempat, lewat. Jangan terlalu di sini. Pak, jangan di atas, Pak, salah. Ya, satu terus. Jangan bubar. Langsung memimpin Jalan Pak, pasukan. Pak, yang jualan jalan Pak, jalan. Ya, maju terus. Yang jalan maju Pak, sudah. Tidak. Ya, maju terus. Iya kan? Saudara, ini kalau kita lihat dari petugas ini terus mendorong massa di jalan Asia Afrika ini. Mereka didorong ke arah Senayan Park atau ke arah GBK. Jadi tadi konsentrasi massa kita lihat juga sudah berkurang. Ini sudah mulai sedikit. Masa kita lihat juga memang ada beberapa yang masih melempar batu ataupun menggunakan bambu, tapi kita lihat sudah tidak terlalu banyak. Nah, ini kalau kita lihat jalan sudah agak menyempit. Jadi kalau kita lihat petugas ini menggunakan tameng, ini sudah mulai saf ke belakang. Jadi tidak terlalu melebar kayak tadi. Jadi memang ini untuk petugas lebih efektif untuk bisa memukul mundur khususnya para massa penemu. Nah, ini kalau kita lihat ini bercampur ya, ada juga orang yang berjualan ataupun orang yang parkir motor di samping. Nah, ini memang sedikit menghambat khususnya baik dari petugas ataupun massa yang terus dipukul ke arah mundur ke belakang. Sudah Pak, bubar. Kalian telah merusak banyak fasilitas warga Jakarta. Ayo jalan yuk. Ayo jalan. Oh, Ya,
Bapak maju Pak, maju Bapak maju, Bapak maju. Udah cukup. Jalan. Bapak maju dulu. Ayo jalan. Sudah kalau kita lihat ini sudah mulai bisa diarahkan tentunya dari para pendemo oleh petugas kepolisian, terus didorong mundur ke arah belakang dan juga kita lihat dari Brimob yang menggunakan motor juga sudah mulai naik ke arah JPO, ke arah Semanggi. Jadi ini sisa petugas atau dari arah DPR yang terus masuk ke arah Senayan. Ya cukup, sudah, bubar. Nah ini kalau kita lihat Kapolres memimpin langsung di Silakan atas. kalau ibu mau bertanggung jawab atas semua perusakan. Ibu mau tanggung jawab. Mau tanggung jawab semua rusak. Warga Jakarta rusak fasilitasnya. Ibu mau membela yang merusak fasilitas warga Jakarta. Banyak fasilitas warga Jakarta rusak. Silakan bubar. Ya persiapan motor-motor yang masih terparkir kita amankan. Persiapan motor-motor masih terparkir, silakan yang ada orangnya silakan diambil. Silakan yang masih ada motornya silakan pindah. Yang masih motornya terparkir silakan pindah. Ya silakan. Saya memberikan kesempatan silakan yang masih ada motornya pindahkan. Pak Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susetio Purnomo Condro naik ke atas Yang masih membawa bambu, Pickup untuk yang masih memimpin membawa langsung. bambu silakan diletakkan. masa pukul mundur. Udah. Silakan minggir Pak. Kasihan jalan raya. Ya dikosongkan jalan rayanya. Ya Juno, kalau kita lihat sekarang posisinya sudah di samping JPO. Ini masa sudah kalau kita lihat dari awal tadi sampai ke titik ini mungkin kurang lebih sudah hampir lebih dari 500 meter, mungkin 600 meter. Jadi dan sudah tercerai berai atau masa juga sudah bisa dipecahkan. Jadi ini hanya mungkin masa yang tersisa yang mungkin hingga beberapa masa yang bisa dipukul mundur khususnya ke arah belakang. Juno. Baik, itu tadi laporan dari Jona Hamonangan. Terima kasih atas laporan Anda. Dan saat ini masa telah dipukul mundur ke arah GBK dan upaya dari pihak aparat pengamanan di sekitar DPR MPR telah berangsur kondusif. Dan saat ini kami telah terhubung dengan pengamat politik Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Baik, hingga saat ini situasi berangsur kondusif dan upaya dari 1.000 lebih aparat berupaya mengamankan situasi di depan gedung DPR. Tadi tampak upaya pengamanan berlangsung ricuh saat para pengunjuk rasa untuk membobol barikade yang telah dibuat oleh pihak aparat keamanan. Dan ini adalah situasi di mana pengunjuk rasa ditembak water cannon atau meriam air dan berupaya untuk dipukul mundur. Baik dari kedua arah menuju Slipi dan juga arah Gelora Bung Karno atau menuju arah flyover Semanggi. Tadi tampak juga pengunjuk rasa setelah aparat melemparkan water cannon atau meriam air dan juga melemparkan gas air mata, pengunjuk rasa menyeberangi titik dari jalur tol dan hingga saat ini jalur tol telah berangsur normal. Hingga saat ini kami terus berupaya memantau bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Saat ini kami telah terhubung dengan pengamat politik Mas Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat siang, Bung Ray. Selamat siang, Bung. Ya, Bung, ini unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah massa dan telah terjadi aksi di mana keprihatinan dan juga protes terkait dengan situasi
saat ini adanya protes tunjangan fantastis dari anggota DPR. Menurut Anda seperti apa aksi unjuk rasa ini dan bagaimana dengan aksi yang terus berlanjut semenjak adanya aksi unjuk rasa terdahulu yakni di Pati pada 13 Agustus lalu? Ya, ini kalau dengan Pati dengan ini kan memang dua isu yang berbeda ya. Kalau Pati itu lebih mengarah kepada eksekutif dan juga berskala lokal ya, yaitu di Pati, Jawa Tengah. Kalau yang DPR ini ke legislatif, tapi memang isunya isu nasional, isu keprihatinan gitu. Nah, kalau dilihat dari aspek politik, isu yang dibawa oleh kawan-kawan yang pada hari ini demonstrasi di DPR, sebenarnya bukan isu yang sensitif ya, dalam pengertian nggak sampai pada level menghujat ya, nggak sampai pada level misalnya menuntut penurunan presiden dan sebagainya dan atau ketua DPR dan sebagainya gitu. Maka jika aksi hari ini seperti mendapat tekanan ya dari institusi kepolisian seperti yang terlihat sekarang di layar televisi kita gitu ya, saya juga jadi bertanya-tanya gitu. Sebab satu ya, apakah dasar dari pembubaran ini dilakukan oleh pihak kepolisian gitu? Apakah karena para demonstran ini satu misalnya tidak mengirimkan surat pemberitahuan sebelumnya gitu ya? Yang kedua misalnya menghambat jalan dengan menutup semua jalan dari dari arah katakanlah dalam hal ini tentu Semanggi ke arah ke Benjeruk gitu atau ke arah Palmerah dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga saya kira apakah ada semacam isu-isu yang potensial membuat semacam krisis politik dan sebagainya gitu. Jadi kalau tiga hal pertanyaan ini tidak terjawab oleh atau tidak disampaikan oleh DPR, saya kira ya perlu pertanyaan mengapa